Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Roman Rianto Lumban Tobing, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas saya dari mata kuliah homiletika. Dan pada kesempatan ini saya akan berkhotbah bagi teman-teman semuanya serta merenungkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada saat ini atas berkat Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, di sini hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar sesuai dengan kehendak dan perintah yang Engkau sampaikan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Sekali lagi saya bacakan 1 Timotius 4 ayat 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang menjadi tema kita pada saat ini yaitu menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Sekali lagi saya ucapkan, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu sukacita yang sangat besar ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang ini, karena sangat membantu dan menumbuhkan iman kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menuliskan ayat ini kepada pemuda-pemudi agar memiliki tingkah laku dan perbuatan yang sangat sesuai dengan firman Tuhan. Namun pada perkembangan zaman sekarang, banyak pemuda-pemudi yang tidak memiliki hal tersebut. Tingkah laku serta perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diminta Tuhan dalam kehidupannya. Pada khotbah ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, jadilah teladan dalam perkataan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkataan adalah cerminan seseorang. Perkataan adalah gambaran ketika dia menyampaikan suatu kata-kata dalam kehidupannya. Tetapi pada zaman sekarang bukan hanya mulut yang berbicara, tetapi jari-jari juga ikut berbicara, baik melalui media sosial, status yang kita sampaikan, komentar di media sosial yang kita sampaikan. Itu dapat membuat seseorang risih ketika kita menyampaikan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kotor kepada seseorang. Tetapi firman Tuhan kali ini mengajarkan kita agar memiliki tingkah laku, agar memiliki perkataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan Amsal 18 ayat 21 yang berkata, saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan kali ini, ketika seseorang menyampaikan apa yang diucapkannya, kita harus memikirkan dulu sebelum kita melontarkan perkataan, apakah sesuai, apakah baik kita ucapkan kepada seseorang. Banyak seseorang tidak suka mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak baik ketika kita menyampaikannya. Tetapi kita menyampaikannya, itu dapat membuat seseorang berkecil hati, tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dan juga teman-teman semuanya, pada poin yang kedua, teks ini mengajarkan kita menjadi teladan dalam tingkah laku. Teman-teman semuanya, orang bisa meragukan kata-kata kita. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan nyata dalam kehidupan kita, ketika kita rajin, jujur dalam perbuatan kita, orang akan mempercayai kita. Tetapi ketika kita hanya melakukan perbuatan seakan-akan kita hanya membanggakan diri kita sendiri, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Kita harus menjadi seorang role model bagi semua orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Yesus Kristus yang tidak hanya mengajarkan dengan perkataan, tetapi Yesus Kristus juga melakukan dengan perbuatannya. Dia melakukan banyak mujizat nyata dalam kehidupan kita. Apa yang kita rasakan hanya itu, saat ini hanyalah berkat dari Tuhan. Dan juga pada kesempatan ini juga saya akan mengajak teman-teman semuanya pada poin yang ketiga, menjadi teladan dalam kasih.
Teman-teman semuanya, kasih adalah tanda pengenal pengikut Kristus. Kasih adalah suatu hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kasih bisa kita lakukan dengan hal-hal kecil, tetapi berdampak bagi semua orang, tetapi berdampak bagi seseorang. Tuhan Yesus Kristus juga mengajarkan kita pada Yohanes 13 ayat 35 yang berbunyi, saya akan membukakannya dan membacakannya bagi kita semuanya. Yohanes 13 ayat 35. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa aku adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sekali lagi saya bacakan. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita menjadi muridnya, tetapi kita harus menanamkan dalam pribadi kita masing-masing hidup saling mengasihi. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan juga yang keempat, pada poin keempat saya akan menyampaikannya, menjadi teladan dalam kesetiaan. Kesetiaan adalah suatu prinsip yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki kesetiaan dalam kehidupan kita, jika kita setia mengikuti firman Tuhan, jika kita setia melakukan perintah-perintah Tuhan, kita akan mendapatkan hidup yang berlimpah. Bukan hanya sekarang kita rasakan, saudara-saudara, tetapi kepada masa depan, Tuhan akan menyediakan kita masa depan yang sangat berharga, yang sangat membantu kita untuk menyampaikan firman Tuhan lebih banyak lagi. Itulah firman Tuhan yang memintanya. Dan juga dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan juga. Lukas 16 ayat 10. Saya akan membukakannya dan membacakannya bagi teman-teman semuanya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dalam hal ini, firman Tuhan kali ini juga mengajarkan kita, walaupun permasalahan kita kecil, tetapi kita setia menghadapinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan dapat menghadapinya dengan mudah. Walaupun perkara-perkara kita besar, tetapi kita setia mengikuti Kristus, tapi kita setia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan ikut bekerja dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Itulah Tuhan yang inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, yang terakhir teman-teman, jadilah teladan dalam kesucian. Teman-teman semuanya, kesucian bukan berarti kita tidak pernah berbuat salah, tetapi berarti kita juga berjuang menjaga hati hidup kita tetap murni dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada kebebasan sejati justru ada ketika kita hidup dalam batasan kebenaran Tuhan. Sebagai pemuda, kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang menajiskan, baik dalam pikiran, perbuatan kita, perkataan kita. Kita harus memiliki kesucian. Walaupun kita dikatakan bukan orang suci, tetapi kita dapat menghindari hal-hal tersebut. Kita dapat melakukan kebenaran dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 yang berkata, saya akan membacakannya kepada teman-teman semuanya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Saya ulang sekali lagi. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Teman-teman semuanya, pencabulan ini dikatakan menghina seseorang. Jika kita memiliki prinsip menghina kepada seseorang, itu akan sangat tidak baik. Tidak diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan murid-murid yang memiliki kesucian, yang memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Itulah yang minta Tuhan kepada kita, teman-teman semuanya. Bukan seseorang yang menjadi seorang pencabul, bukan seorang yang menjadi seorang pembuli, bukan seseorang yang menghina di antara kita, walaupun di antara kita memiliki kekurangan atau keterbatasan fisik. Kita menjadi seseorang pendorong dan seorang pemotivasi bagi kehidupan orang lain. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ini yang mengajarkan bahwasanya kita harus memiliki
teladan dalam kasih, kesetiaan, tingkah laku, kesucian, kesetiaan. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi seorang pemuda yang setia kepada Tuhan, memiliki tingkah laku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus juga tidak hanya menuliskan kepada ayat ini kepada semua orang dewasa, tetapi juga bagi orang-orang muda, bagi orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang membara dalam kehidupannya. Orang muda itu bukan hanya diam saja di rumah, tetapi orang muda itu juga ikut serta dalam menyampaikan firman Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Mari kita jadikan ayat ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Itulah yang diinginkan Tuhan, itulah yang diinginkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, menjadi seorang pemuda yang memiliki tingkah laku, perkataan, kesetiaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada saat ini yang kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan menjadikan kami seorang pemuda yang memiliki kesetiaan, kesucian, tingkah laku, perkataan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami layak dikatakan menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, demikian yang doa kami yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kami, jauhkan kami dari marbahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian tugas saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.